syarqan wa gharban, khususan Sultan al-Auliya Syekh Abdul Qadir al-Jailani wa fi muqaddimatihim Sayyidina al-Khidir alaihi salam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Asatizatina wali walidina wali ajdatina wali jaddatina ashabil huquq alaina wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah wa arwahi asatizatina wali walidina wali ajdatina wal jaddatina wali masyaikhina wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara hadirin sekalian rahimakumullah, mari kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah sehingga kita benar-benar sampai pada derajat takwa dengan sebenar-benar takwa. Kaum muslimin rahimakumullah, saya masih melanjutkan pendalaman kita tentang syariat Islam dalam kaitannya kehidupan berbangsa, bernegara. Menurut pemahaman ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau menurut ulama yang berbeda dengan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, wah keras sekali Pak. Pokoknya tegakkan ajaran Islam. Tegakkan syariat Islam. Kan begitu semboyannya kan, kita orang Islam ini berkewajiban menegakkan ajaran Islam, syariat Islam. Jadi kalau berbangsa kita mau menerapkan hukum-hukum Islam, syariat Islam itu di bumi negara Indonesia ini, apa pemahaman ulama kita yang Ahlus Sunnah wal Jamaah? Timbul pemikiran bagaimana mau menegakkan hukum-hukum Islam itu di satu negara yang sudah disepakati antara umat Islam dan orang yang beragama berbeda, mungkin Hindu, Buddha, Katolik, Kristen, nah, termasuk suku-suku bangsa yang ada.
Bagaimana mungkin kita mau melaksanakan hukum-hukum Islam sementara orang-orangnya berbeda syariatnya dengan umat Islam. Orang Hindu, orang Buddha, orang Islam mau diterapkan hukum-hukum Islam hari Jumat saja mungkin kan heboh. Jadi kalau diwajibkan warga negara kita harus sholat Jumat semua. Orang non-muslim, kalau syariat Islam itu mau ditegakkan semua apa? Di negara yang berbeda agama. Apa jadinya itu? Bulan puasa, wajib puasa semua. Apa begitu syariat Islam? Di negara yang Islam ada Hindu, ada agama lain yang berbeda syariatnya, mau ditegakkan ajaran-ajaran Islam, ayo siapa punya uang wajib naik haji semua. Kira-kira Pak, heboh kan? Negara yang bentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia boh juga. Setiap uang kayu, ayo kamu wajib haji. Mengapa masalahnya? Sebab tanah air kita ini berbeda syariatnya dengan syariat umat Islam. Kalau semuanya orang Islam semua, betul wajib itu. Kalau maling potong tangan, kalau berzina rajam sampai mati ya. Nah, kalau tidak sholat itu ya dipancung, kalau dia ingkar. Wah, banyak hukum-hukum Islam gitu. Kalau Islam semua negaranya boleh menerapkan syariat Islam karena semuanya harus wajib patuh dengan ajaran Islam karena orang Islam semua. Tapi masalahnya di negara kita berbeda agamanya. Dari mana berbeda itu? Lah hak mereka dari zaman-zaman penjajahan sampai merdeka sadar. Ulama Ahlussunnah menyadari itu tanah bumi Sumatera, Bali, Sulawesi bukan tanah air orang Islam semua. Mau dibuatkan sertifikatnya milik orang Islam semua, itu tidak adil. Syariat Islam juga menolak, jangan. Nak di HI kalau bukan hak kita. Oleh sebab itu, bumi tanah air kita ini yang memang milik Allah itu dalam syariat Islam al-muhafazah alal mal, dijaga hak yang berhubungan dengan harta termasuk tanah. Umat Islam, ulamanya yang Ahlussunnah wal Jamaah sadar ini bukan punya nenek moyang orang Islam semua. Orang Islamnya ada, di Bali nanti orang Hindunya ada, di Sulawesi orang macam-macam agamanya itu. Paksakan saja karena kita orang Islam mau menegakkan hukum-hukum Islam, menegakkan syariat Islam saja. Apa kata Allah? La ikraha fiddin. Itu yang kadang-kadang tidak disadari oleh ulama-ulama yang berbeda dengan ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan kamu maksa-maksakan wong. Anda diberikan peluang untuk ud'u ila sabili rabbik. Aja dakwah, bukan perangi, bukan paksakan, tapi ud'u ila sabili rabbika. Ajaklah orang yang berbeda dengan Anda, beritahukan kalau mau
masuk Islam begini. Kalau mau silakan masuk. Kalau dia sudah Islam, nah tegakkan syariat Islam. Boleh kalau semuanya sudah masuk Islam. Tapi tanah air kita berbeda. Itulah bedanya pada waktu Indonesia mau bentuk negara. Mungkin kepengen jadi negaranya tuh negara Islam. Tapi ulama Ahlussunnah Jamaah sudah menangkap. Tidak bisa kita memaksakan orang lain yang bukan Islam. Jelas dalam Al-Quran itu la ikraha fiddin, jangan ada paksaan di dalam masalah beragama ini. Tambah lagi lakum dinukum waliyadin, agama kamu yang non muslim silakan. Agama kami ya kami ngatur dewe. Sudah benar oleh ulama-ulama kita mengatur untuk umat Islam, diatur bagaimana pelaksanaan pendidikan Islam, diatur oleh pemerintah yang NKRI. Kalau mengabaikan kepentingan agama lain, nah nombor syariat Islam lagi maksudkan itu. Tapi bila mereka masuk lewat dakwah, ajakan, bukan lewat perang-perangan dipaksakan. Kalau negara lain, Pak, pemikiran ulamanya mungkin terjadi yang tidak cocok diperangi, seperti di ISIS Syria. Mana negara-negara yang selalu ribut ada. Tapi negara kita sepakat memperolehkan itu. Yang Islam silakan, yang non-Muslim silakan, yang Hindu Buddha. Kami yang Islam akan membuat peraturan untuk syariat Islam, menikahkan, memelihara nasal keturunan. Kami akan buat undang-undang pernikahan. Itulah undang-undang pernikahan nomor 1 tahun 74 itu. Saya ingat, saya termasuk menerapkan waktu saya masih P3N itu di daerah Siringagung. Sudah melaksanakan itu. Itu untuk orang Islam. Kalau nak dibuat jadi dasar negara, peraturan syariat Islam yang berhubungan dengan nikah itu, tidak jadi. Wong non Muslim nak dipaksakan dengan ada ijab, ada kabul, ada saksi. Ijab nak sama dengan ijab orang Islam. Makanya yang Islam buat peraturan dewe, undang-undang pernikahan, dan orang non-Muslim silakan catatan sipil, tertibkan. Yang mengatur itu yo ulil amri minkum, umaro, nolong nertib gitu. Kalau tidak macam itu, nak dipaksakan ribut. Padahal apa syariat Islam? Syariat Islam jelas-jelas mengingatkan. Di dalam surah Al-Imran 103, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpeganglah kamu semua bihablillah, dengan agama Allah. Wala tafarraqu, jangan kamu bercerai-berai. Sini ulama Ahlussunnah wal Jamaah menuntut pemahaman syariat Islam itu harus diiringi dengan pemahaman seperti ilmu fikih, akhlak, tasawuf. Artinya apa? Supaya ini bersatu, bangsa kita, umat Islam
bersatu dengan orang-orang non-muslim di negara tanah air yang berbeda agama, mari ulama kita mengingatkan, mari nilai-nilai agama Islam itu diterapkan. Wala tafarraqu, dilarang Allah. Umpamanya apa? Nilai syariat Islam melarang menghina orang lain, memusuhi dalam pergaulan-pergaulan sehari-hari, disuruh yatarohamul khalq, saling mengasihi. Entah dia orang Islam, entah non Muslim, agamanya apa, sukunya apa, saling kasihi. Apa agama Islam? Yang tali Allah yang harus kita pegang. Ingat, itu hamba Allah semua. Tidak boleh kita saling menyakiti. Di dalam hadis Nabi dicontohnya, anak hewan itu baik dan tidak mijak anaknya kalau sampai menganiaya anaknya itu dewe. Orang-orang sama hamba Allah tidak boleh saling sakiti, saling aniaya. Malah yang disuruh syariat Islam ini, ta'awanu, bertolong-tolonganlah kamu. Kalau rumah kita berdampingan dengan orang non-muslim, jago air saluran limbah, jago kotoran. Jangan mentang-mentang kita Islam dengan orang non-muslim, akhlaknya cak nunjuk kegagahan, cak benar dewe, cak masuk surga dewe. Padahal apa syarat masuk surga itu? Tegakkan agama Islam bagi Anda yang orang Islam, laksanakan nilai-nilai keimanan seperti man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Kalau orang itu benar-benar dia beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah dia memuliakan tamu agama apa saja. Kalau ia perlu datang ke rumah, sambut. Bukan aku ni Islam, negakkan syariat Islam. Kamu bukan begitu syariat Islam itu. Tetap saling berbuat baik. Jalan lobang-lobang kotor lorongnya. Kita orang Islam, apa nasihat Allah? Ta'awanu, saling bertolongan untuk kebaikan-kebaikan. Memang bukan niat kalau kebablasan apa? Ta'awanu itu bukan maksudnya saling bertolongan sholat. Sama-sama nak sholat kalau lain. Lakum dinukum waliyadin, itu nilainya. Bertolongan itu dalam masalah kemaslahatan bersama. Itulah negara kita, ta'awun, saling membantu dalam urusan menjaga negara untuk kemaslahatan bangsa. Jangan sampai kebablasan. Aku tidak saling bertolongan, dia bukan agama kita. Itu melanggar nilai agama. Ta'awun, saling membantu untuk kebaikan. Kalau ada yang teraniaya, kita pacak nolong, tolong. Walaupun lain agama. Itulah syarat untuk kita melaksanakan nilai-nilai agama itu harus pelajari memang. Fikihnya apa? Boleh tak masukkan orang lain agama? Ayo tegakkan syariat Islam, tegakkan syariat. Wah, gimana orang lain agama nak suruh tegakkan syariat Islam? Lain aturan, lain syariat. Pikirlah. Begitu Pak. Begitu Bu. Ulama siapa tu? Ulama kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka tidak mau mudah-mudah ribut-ribut dalam persoalan
berbangsa bernegara. Karena apa? Mereka menjaga waktasimu persatuan. Jangan sampai buat gawe yang bakal kerok. Seperti apa? Buat sesuatu yang menimbulkan keresahan. Umat Islam resah. Wong-wong di tanah air bangsa sebangsa resah. Jadi dalam sekali Pak pemahaman menegakkan syariat Islam itu ado batas. Wong Islam dewek ado saatnya. Tidak boleh kita suruh ayo kau ni puasa. Padahal dia haid, dia nipas. Ulama yang ngerti sadar itu. Kalau nak memperbaiki masyarakat, uang Islam ini dewe. Berbuatlah sesuai dengan kewajiban. Kewajiban terhadap Allah. Kewajiban terhadap sesama masyarakat. Saling menyayangi. Ini saling ujaran kebencian. Ngumpat besok gitu deh. Ngumpat itu nilai syariat Islam. Tegakkan kita orang Islam. Dai-dai itu yang ayo kita tegakkan nilai-nilai syariat Islam dalam pergaulan, termasuk dalam ibadat. Jangan ado paksoan. Bagi orang yang non muslim, lakum dinukum walidin. Tak salah itu. Allah selalu kita baca kuliah ayyuhal kafirun itu ya. Bapak Ibu saudara-saudara hadirin sekalian, Allah menyatakan dalam Al-Quran, walau sya'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a. Kalau aku menghendaki, kalau Tuhan kamu menghendaki, semua orang-orang di bumi itu dijadikan Allah. Gampang. Beriman kalau. Tapi juga, puji Allah. Aku tidak kalau nak masuk itu. Aku tidak nyadikannya wong tu beriman kalau. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Bahkan ada yang biang-biang tukang keroknya. Untuk apa itu kata Allah? Itu tuh sebenarnya untuk menguji. Dibuat Allah memang berbeda-beda di alam nyata ini. Beda agama, beda suku, beda bahasa, beda selera. Ada yang galak kolak duren, ada yang ayahku jangan ya, tak baca lagi makan kolak duren dong. Ada yang tidak masalah makan daging, ada yang ayahku batasi diri sekali-kali, aku masih beda-beda. Nah termasuk beda-beda ini, apa kamu nak paksakan juga Allahnya dirinya berbeda, kamu nak maksakan batasan kita bukan pemaksaan tapi dakwah. Saya mengajak para dai, mubaligh, tokoh-tokoh agama, kembali kita kepada inti tugas kita dalam masalah beragama itu, yaitu ud'u sabili rabbika, ajak untuk kebaikan itu, ajak. Dakwah itu tuh bukan perangi wong yang berlainan kamu. Perangi jadikan syariat Islam galau. Nah, itu sudah melanggar nafsu namanya itu. Pengen galau kita nih Pak, Islam galau. Tapi Allah melihat sampai di mana Anda diuji dengan perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan bahasa. Bisa enggak kamu menempatkan diri? Kalau kamu memaksakan atau menghina, ayo kau ini apa? Dah galak pindang patin barang selma itu, tak cocok lagi selera kamu. Mulai menghina, apalagi dalam keluarga. Kalau sudah saling katoi,
Bukan syariat Islam lagi itu, nilai orang yang bukan beriman lagi. Orang beriman itu halus, Pak. Walaupun dia tidak setuju, kadang-kadang tuh dia tidak ada ngomong, Pak. Dia tidak setuju dengan gawe wong di rumah kita, tapi dia diam dulu, cari celah, mak manola supaya aku nih pacak merubah anggota keluarga aku tidak menimbulkan kerusakan. Sebab nilai syariat Islam ada darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Ulama Ahlussunnah wal Jamaah ngelotok dalam masalah nak negakkan kebaikan-kebaikan. Apa itu? Darul mafasid, merusak, menolak kerusakan, muqaddamun, diutamakan, ala jalbil masolhi, atas nafsu maksu nak baik. Kita kepingin di rumah tangga kita baik. Tapi kalau caranya tidak benar, nafsu nak membuat baik di keluarga kita, caranya tidak bagus, caranya dengan paksaan, akhirnya apa? Bercerai dulu, rusak rumah tangga. Kalau tidak benar metode, teknik, cara, itulah Pak. Makanya ulama yang tergolong pada waktu ulang tahun Nahdlatul Ulama yang menjelang 1 abad itu, mereka menolak sebagian orang-orang yang mau menggantikan NKRI itu dengan khilafah. Mereka bukan tidak tahu khilafah itu, paham ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Melaksanakan ajaran Islam bukannya tidak galak, tapi ada cara. Dakwah. Sudah tahu darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoli. Kalau kita nekan-nekankan nak mesti ajaran Islam diterapkan, apa tidak bakal nimbul kerusakan bagi untuk wong agama yang berbeda. Bukannya ada baca begesean syariat tadi. Kita yang ingin begitu ya. Tapi Allah nyuruh la ikraha biddin, lakum dinukum waliyadin. Pastabiul khairat, berlomba-lombanya kamu orang Islam berbuat baik. Berbuat baik. Jangan nak mencaci orang, menghina orang. Apalagi nebarkan permusuhan. Itu kena syariat Islam la ikraha fiddin. Nah, wala tafarruqu, jangan kamu membuat sesuatu yang bisa cerai-berai, buat tersinggung, buat perpecahan. Larangan syariat Islam. Jangan bunyinya kita nak negakkan Islam, tapi cara kita nyinggung sana, nyinggung sini, upat sana, upat sini, buat apa? Hoak-hoakan. Bukannya nak ngajak kebaikan, nafsu nak ngajak kebaikan, tapi darul mafasid, menolak untuk keburukan itu kamu abaikan, kamu tidak peduli. Barangkali kalau dipaksakan, ulama Nahdlatul ulama Ahlussunnah wal Jamaah menolak, jangan nak dirubah dari NKRI, nak dirubah negara Islam. Sebab apa? Mudaratnya kage yang nak kita pikir. Bukan orang Islam kalau barangkali bergesean agama Islam dengan agama yang berbeda. Padahal Allah ngatakan, la ikraha, jangan kamu paksakan, lakum dinukum waliyadin, biarlah orang agama lain urusi kamu orang Islam itu. Nah, urus baik, jangan ada yang banyak korupsi lagi, jangan ada yang banyak zalim bagi yang punya kedudukan. Nah, ini yang perlu kita baik, bukan merubah NKRI menjadi negara Islam, bukan. Tak kena. Sebab bukan orang Islam galau.
di kita negara kesatuan ini. Oleh sebab itu saya tuh melanjutkan pemikiran ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Biarlah kita inilah yang Islam, yang Hindu, yang Buddha. Kalau Islam nak lebih baik lagi, bermu. Nah itu nantinya di undang-undang pernikahan. Peraturan yang menyebut tentang zakat. Ada lagi peraturan yang berhubungan dengan pelaksanaan wakaf. Itulah diguyurilah syariat Islam. Untuk kita orang Islam. Jangan maksudkan orang non-Muslim. Jadi kebablasan kalau kita nak maksudkan. Gara kita harus syariat nyebutnya mudah. Tapi kena kaki darul mafasid. Muqaddamun ala jalbil masoli. Kamu tuh terbayang-bayang nak baik-baiknya baik. Tak tahu gawe kamu sudah bisa jadi buat kerusakan. Perpecahan terjadi. Wala tafarraqu kata Allah. Begitu ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Sangat arif dia untuk menjaga persatuan. Laksanakan saja nilai-nilai akhlakul karimah. Kalau ngomong man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada hari man kana beriman kepada Allah dan hari kemudian, falyakul khairon. Itu syariat Islam tegakkan. Kalau galak jangan kita kaget berceramah-ceramah ngato wong. Jangan kita kaget berceramah-ceramah nyindir wong agama lain. Wong itu ada salah galo. Dak kati yang dikati salah, tapi siapa baik salah. Kalau tenis baik inyo memperbaikinya, dak kena marah apa masih wong ini. wong tu tahu dia tu salah, tapi mun dikata-katain kasar istilahnya, tak beres juga dakwahnya. Ya. Ajakan itu akan tak tercapai. Nak ingin baik itu malah taparroku yang dilarang oleh Allah itu cerai berantakan bangsa kita. Itu kearifan ulama. Siapa? Ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Pada waktu ulang tahun menjelang kemerdekaan peringatan Nahdlatul Ulama itu mereka tegas menyatakan menolak kalau yang negara ini nak dijadikan khilafah negara Islam. Dia masih tetap mempertahankan negara kesatuan sama-sama kita meliharanya. Dan ulama Ahlussunnah wal Jamaah maksudkan untuk jadi negara Islam itu. Nah, lihatlah di masyarakat ada beda-beda, silakan beda pemikiran, ya biasa itu. Tapi kita ulama Ahlussunnah wal Jamaah begitu prinsipnya. Mereka tetap menjaga wa'tasimu bihablillah, megang nilai-nilai syariat Islam antara lain nilai akhlakul karimah. Jadilah dulu barangkali, ya panjang memang bahasan. Saya berapa minggu itu, saya mengajak mari kita mendalami syariat Islam. Apa tepat nak kita paksa-paksakan? Negara kita sudah bijak sekali. Ulama kita ngajak, mari kita negara kesatuan. Tak usah kita paksakan negara Islam. Uang Islam baik benar-benar lah. Itu yang itu, alhamdulillah bagus kalau pacak kita mengislamkan uang Islam itu berakhlak baik, tidak saling caci, tidak saling ujaran kebencian, damai, toleran terhadap perbedaan. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir. Iya karena umdan nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan shalihan wa rizqan wasi'a
wa shifaa'an min kulli da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله